Oke, kita mulai dulu ya. Jadi digital marketing ini penjelasannya adalah segala sesuatu yang kita pasarkan melalui media internet. Jadi intinya adalah seperti biasa ya, kalau kita dulu sebelum ada Instagram, kita biasa pakai Facebook. Ya, sebelum Facebook ada Friendster. Nah, pas zaman Facebook mungkin sudah ada orang yang memanfaatkan internet itu untuk jualan. Contoh kalau dulu ibu-ibu itu jualan kue atau juga jualan resep masakan dan lain-lain. Itu sebenarnya bagian dari digital marketing. Ya. Ada juga orang yang jualan lewat Instagram. Itu juga digital marketing. Jadi prinsipnya adalah digital marketing itu adalah pemasaran ya, yang menggunakan media internet, termasuk juga menggunakan email, juga bisa kita artikan dia juga menyimpan database pelanggan via internet. Nah itu digital marketing. Nah sekarang kita harus tahu nih bedanya apa sih digital marketing sama tradisional marketing, itu ya. Ini saya lihatkan di sini bedanya digital marketing dengan tradisional marketing. Bentar, sebelum ke sini saya tes dulu screen saya. Cek dulu ya. Itu saya chat itu, tolong dibalas ya. Semuanya udah bisa ngeliat screen saya? Coba di unmute dulu deh. Bundu? Bisa, Kang. Oke. Bisa semua ya? Oke, saya lanjut. Bisa. Oke. Digital marketing versus tradisional marketing. Ada beberapa perbedaan, ya, ada 3 kategori perbedaan yang membedakan apa itu digital marketing, apa itu tradisional marketing. Jadi selama ini contoh ya, kalau kalian ini misalnya melihat baliho di jalan atau melihat flyer, brosur, nah itu masuk ke kategori tradisional marketing. Kemudian ada juga misalnya kita melihat iklan melalui Facebook atau Instagram atau web, itu masuk kategori digital marketing. Oke, jadi apa perbedaannya? Ada 3 ya. Pertama, jelas target pemasaran. Gampangnya begini, kalau kita lihat baliho di jalan atau kita melihat kayak pamflet, semua orang bisa melihat ya, entah itu dia suka atau tidak suka, berkaitan dengan produk kita atau tidak, pokoknya semua melihat. Itu artinya target pemasarannya untuk tradisional marketing ini tidak bisa kita batasi, ya. Semuanya bisa melihat, suka tidak suka, muda, tua, dan sebagainya bisa melihat. Artinya targetnya tidak spesifik. Oke. Terus kalau bagaimana dengan digital marketing, gitu kan? Nah, digital marketing ini pemasarannya bisa kita target. Misal, kalau saya beriklan melalui Facebook, kalau saya benar-benar memanfaatkan marketingnya Facebook atau Facebook Ad, itu bisa saya pilih. Misalnya umurnya 18 sampai
saja yang bisa melihat iklan saya. Kedua, pendidikannya S1, S2 saja, misalnya gitu. Itu bisa kita atur di digital marketing, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jadi target pemasarannya itu sudah beda. Oke ya, kemudian itu yang pertama. Selanjutnya, waktu dan biaya. Ya, kalau tradisional itu tentu kita butuh waktu dan biaya. Contoh, kita harus pesan dulu balihonya. Tentu butuh waktu, tentu butuh biaya. Kedua, kita harus cari tempatnya dulu di mana untuk masang baliho ini. Nah, itu tentu butuh waktu dan biaya. Dan ketiga, belum kita harus perbanyak berapa tempat yang harus kita pasang supaya semakin banyak orang, semakin kita bisa melihat, banyak yang melihat baliho kita. Itu contoh baliho. Demikian juga pamflet kita harus butuh sebar kemana-mana. Nah, kalau digital marketing, ya itu tidak perlu waktu yang banyak atau biaya yang banyak karena kita bisa desain dengan menggunakan misalnya Canva atau Adobe Photoshop dan lain-lain. Jadi mudah ya, kita desain sendiri, layoutnya kita desain, kita tentukan biayanya, kita tentukan topiknya, langsung kita blast, bisa melalui website, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook dan sebagainya. Jadi dari sisi waktu dan biaya tentu lebih enak digital marketing. Kemudian yang ketiga, cara berkomunikasi. Tentu kalau tradisional ini bersifat satu arah. Kalau kita pasang baliho, kita sebar pamflet, pada saat yang sama kita tidak bisa komplain. Hanya membaca saja. Tetapi kalau iklan itu kita iklankan melalui digital marketing. Contoh saya taruh di Facebook, saya post di Facebook ya, atau post di WhatsApp, atau post di Instagram. Nah, orang bisa berkomentar. Misalnya, oh iya nih saya tertarik, oh ini tampilannya tidak bagus dan sebagainya, sehingga pada saat yang sama kita bisa perbaiki atau kita sudah tahu pasarnya itu seperti apa yang diminati. Nah itu, jadi udah jelas ya, ada 3 perbedaan digital marketing dan tradisional marketing. Jadi yang pertama tadi, kalau boleh saya urut, pertama target pemasarannya berbeda, kedua waktu dan biaya, ketiga cara berkomunikasi. 3 itu yang membedakan digital marketing dan tradisional marketing. Lanjut. Kemudian, haruskah kita memakai digital marketing? Nah, ini pertanyaan yang banyak dipakai oleh pebisnis. Pebisnis ini dalam hal ini yang saya maksud itu bisa orang jualan kue, bisa perusahaan besar, bisa jualan makanan, dan lain itu saya sebut sebagai pebisnis. Jadi dengan menggunakan digital marketing, terutama untuk pengusaha kecil ya, itu cukup efektif ya, karena tidak harus membuat baliho, tidak harus membuat pamflet dan sebagainya. Bisa kita pasarkan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu bagian dari digital marketing. Oke, kenapa kita mengharuskan kita untuk memakai digital marketing? Tentu di Indonesia ini hampir 80-85% penduduk Indonesia ini sudah menggunakan internet. Ya. Dari mana? Apa toolnya internet mereka? Bisa lewat laptop atau kebanyakan 80% menggunakan smartphone atau handphone. Oke, ada 6 alasan utama kenapa digital marketing itu penting untuk bisnis kita ya. Pertama tentu persediaan kesempatan yang sama untuk semua bisnis. Artinya walaupun pengusaha perusahaan besar
perusahaan menengah atau kecil itu punya kesempatan yang sama. Ya, apalagi pebisnis baru yang tadi saya sebutkan ya. Itu udah jelas bahwa penting menggunakan digital marketing ini. Oke, terus kemudian kedua, lebih murah dan lebih efektif dibandingkan marketing tradisional. Tadi seperti saya jelaskan di depan ya, ini juga ditunjang oleh surveinya Gartner, di mana perusahaan itu bisa lebih hemat anggarannya 40% jika menggunakan digital marketing. Tidak hanya hemat, tentu digital marketing itu bisa membuat performa lebih bagus. Kenapa? Karena dengan digital marketing itu kita bisa komunikasi dua arah, sehingga kita bisa koreksi jika ada tampilan atau pangsa pasar yang kurang tepat. Ya. Terus ketiga, tentu bisa meningkatkan revenue secara efektif. Ini ada surveinya juga ya, berdasarkan laporan Google, bahwa peningkatan pendapatan untuk digital marketing ini lebih besar 2,8 kali lipat dibandingkan tradisional marketing. Yang keempat, kenapa harus digital marketing? Memungkinkan Anda terhubung dengan audiens yang spesifik. Jadi kita bisa pilih-pilih audiensnya ini apakah pebisnis saja, ataukah umum, ataukah SMA ke atas, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa buat tampilan atau bahasa marketing di digital ini sesuai dengan audiens yang kita butuhkan. Kemudian 5, lebih efektif untuk pengguna perangkat mobile. Kenapa? Karena 94% pengguna internet Indonesia ini mengakses internet melalui handphone atau mobile. Di mana untuk mengakses itu mudah ya. Jika misalkan bapak-bapak, ibu-ibu ini pernah baca Detik gitu kan, tiba-tiba ada iklan atau ads, itu bagian dari digital marketing. Membaca Kompas atau wah ada iklannya, itu adalah digital marketing, atau main game dan sebagainya. Oke. Terus kemudian 6, membangun reputasi atau brand. Jadi dengan adanya digital marketing itu bisa membangun brand image kita. Contoh saya membuat website. Nah, tentu kalau saya konten-konten website saya itu bermutu, tentu orang akan lebih cepat mengenal saya. Terus ada orang yang bermain YouTube. Tentu kalau YouTube-nya itu banyak follower atau subscriber, ya akan membuat namanya jadi terkenal dan sebagainya. Jadi itulah gunanya kenapa kita harus menggunakan digital marketing. Oke, sampai sekarang saya stop dulu sharingnya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oh, ini ada yang chat ya. Oke, ada yang tanyakan? Mungkin Pak Priyo atau Bu An, Pak Adi, Bu Yuli. Silakan kalau mau ada yang tanyakan. Kang Rohlan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, ya silakan. Rohlan Kang. Kalau gambaran biaya marketingnya, nggak harus sekarang sih, nanti kalau sudah ada datanya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, biasanya digital marketing itu melalui beberapa saluran ya. Yang paling umum itu melalui Google Ads atau Facebook Ads. Ya. Bagaimana menentukan biaya marketingnya? Jadi di Google Ads itu kita kenal namanya pay per click. Pay per click itu gini, saya ngiklan, kalau saya klik
baru saya dikenain bayaran kan. Bagaimana si Google itu mendebat bayaran kita? Kita kasih budget, misalnya sehari 100.000. Kalau sudah mencapai 100.000, iklan kita nggak ada yang bisa ngeklik lagi. Nah itu bisa kita atur di Google Ads. Jadi biayanya itu terserah kita yang ngatur. Dimulai dari 20.000 per hari. Nah, terus itu yang model pertama. Jadi kita bayar setelah ada orang yang mengklik ads kita atau iklan kita. Cara yang kedua adalah kita bayar per 1.000 iklan yang dimunculkan oleh Google. Bagaimana caranya Google munculkan iklan? Kita ingat, kalau misalkan Bapak Ibu membaca Kompas kan kadang-kadang ada iklan yang lewat tuh. Nah itu caranya Google menampilkan iklan kita. Atau baca Detik. Atau kita baca website tertentu, tahu-tahu ada iklan yang lewat. Contoh, tahu-tahu begitu kita baca Detik, muncul Tokopedia iklannya. Nah itu dia artinya beriklan lewat Google Ads. Nah bagaimana cara bayarnya? Kita yang setting bayarannya. Itu Kang Roland. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Indro. Ya, silakan Pak. Kalau di OLX sama Tokopedia itu masuk digital marketing nggak sih ya? Ya, perhatikan. Kalau kita buka Detik atau kita gamer ya, main game, atau kita nginstal sesuatu, muncul nggak kira-kira itu Tokopedia kadang-kadang? Iya, muncul ya. Nah ya, itu dia artinya beriklan lewat digital marketing. Nah, bagaimana cara bayarnya Tokopedia? Seperti tadi saya jelaskan, dia bisa ngatur di Google Ads, saya pokoknya muncul 1.000 kali hari ini. Nah, 1.000 kali, kalau kliknya di Google Ads itu, satu kali klik itu kalau nggak salah dimulai dari 100 perak sampai 100 perak ke atas. Dari mana biaya 100 perak? Itu dari detik. Jadi ada yang iklan itu 3 detik, 5 detik. Terus ada yang paling mahal itu yang kalau kita harus skip. Jadi artinya dia dikasih waktunya panjang, itu lebih mahal biayanya. Tapi kalau sekilas saja itu biasanya dimulai dari Rp100, Rp500, Rp1.000 per muncul. Gitu Pak. Itu kalau tarifnya sama nggak sih Pak ya? Kalau di TV gitu Pak ya? Ada misalkan prime time apa gimana itu Pak? Sama nggak Pak tarifnya Pak ya? Tarifnya gini Pak, kalau Bapak ngelihat iklan video di YouTube, itu kan lebih dari 5 detik ya biasanya ya. Jadi dia banyak gitu. Nah itu pasti di atas 1.000 itu per sekali muncul. Gitu. Jadi sekali muncul itu baru si Google Ads ini dia akan mensummary ke pemilih, oh hari ini kita munculkan sekian kali. Nah itu baru di budgetnya itu dipotong otomatis. Jadi cara beriklannya itu kita taruh dulu budget, misalnya 100.000, ya 100.000. Kalau tampilannya gampangannya kita keluar iklannya 1.000, kalau udah muncul 100 kali ya selesai, iklan nggak akan muncul, gitu Pak. Berarti harus top up Pak ya? Di top up, gitu. Oh, ya. Oke Pak. Itu, oke. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ya Indro. Ya Bunda. Kalau kita lagi nonton YouTube gitu ya, terus kan iklan muncul. Ya, lalu betul. kan di situ ada lewatin iklan. Ya. Kita lewatkan gitu ya. Nah itu kan belum sempurna ya iklan kita muncul. Betul. Maka kita bayar full juga. Nah, tadi saya jelaskan ada 2 cara ya. Ada 2 cara. Per detik itu ya? Ya, ada 2 cara Google Ads itu menarik bayaran kita. Pertama, yang kita sebut PPC, pay per click. Kalau ada yang ngeklik, baru deposit kita berkurang, Bunda. Kalau nggak ada yang ngeklik, nggak dihitung. Atau ada yang ngeklik atau enggak, kalau muncul 1.000 kali tayang, baru bayar. Ada 2, jadi kita yang menentukan pilihan. Jangan kadang-kadang orang kan skip. Kalau langsung skip ya, kalau kita
iklannya ini sudah mencapai 5 detik, kita nggak skip, itu sudah masuk hitungan. Jadi sudah di deposit kita diambil. Sampai muncul skip ya. Kalau sebelum muncul skip kita matiin, jadi udah nggak dihitung dulu. Belum dihitung. Oke. Ya, Dan belum dia dihitung hitung ya. biasanya 5, 4, 3, 2, 1 terus muncul skip kan. Ya. Kalau kita skip ya berarti udah dihitung. Tapi sebelum itu tato dimatiin nggak terhitung. Ya. Belum dihitung. Ya. Ada lagi? Kang Yulman atau Mbak Yuli? Oke, jadi jelas ya tadi ya. Tadi materi hari ini itu kan kita mulai dari pengertian digital marketing. Ya. Nah, saya coba tanya deh Kang Yulman, tadi digital marketing itu apa Kang Yulman? Halo, ya, silakan. Ya, kalau pengertian saya sih digital marketing itu dia, jadi kita coba secara umumnya melakukan pemasaran melalui internet, kemudian dengan sasaran yang sangat tertarget, kemudian juga kita bisa memilah apa saja yang kita mau pasarkan dan sasaran mana yang kita mau kita arahkan sesuai dengan produk kita, seperti itu menurut saya sih. Ya, pas lengkap banget itu. Memang kira-kira begitulah kira-kira ya. Nah, terus kemudian nanti ada tekniknya kalau kita membuat digital marketing melalui website ya. Misalnya kita buat website Tokopedia atau kita buat website tiket.com dan sebagainya. Itu bagaimana caranya dia selalu muncul di halaman pertama di Google. Itu ada tekniknya. Gitu ya. Nanti itu kita bahas di lain waktu karena pembahasannya itu agak detail, ada teknik programmingnya sedikit, tetapi teknik programmingnya saya skip karena itu rumit. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana sih kisi-kisinya supaya saya buat website, kalau dicari itu ada di halaman pertama, gitu. Itu bagian dari digital marketing. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau enggak, sampai di sini dulu materi kali ini karena supaya tidak pertama tertarget, kedua supaya saya potong-potong ini supaya jelas, gitu ya. Kalau kebanyakan ntar pertama ngantuk, kedua suntuk, terus jadi nggak jelas gitu. Oke, itu aja dari saya. Kita bisa foto dulu. Kang RY mana nih biasanya Kang RY nih? Makanya buat kayak apel juga di foto. Nah, di foto. Ayo Kang RY. Kang RY belum muncul nih. Malu-malu nih. Ulang tahun hari ini nih. Iya, takut kita tagih untuk ini, traktiran. Nah, itu muncul. Oke, kita foto dulu ya. Lagi di jalan ya? Iya, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih banyak semuanya. Semua. Makasih Terima kasih Pak Indro. Makasih Pak Indro. Ya, makasih. Ya. Ya. Terima kasih Pak Indro.